Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Dikarenakan pandemi COVID-19 pada hari ini belum juga mereda, jadi hari ini kita sama seperti minggu lalu, kita melakukan sebuah pertemuan dan Ibu memberikan suatu bimbingan dan layanan itu melalui via Zoom. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi yang nantinya akan memberikan manfaat yang baik. Dan hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran juga untuk Ananda semuanya, di mana hari ini nanti Ibu akan memberikan layanan informasi terkait tentang perencanaan karir untuk masa depan. Nah, sebelumnya untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, anak-anak semuanya. Jadi, kita hari ini menyepakati ya, di dalam proses bimbingan dan pemberian layanan informasi hari ini, kita sepakat untuk tetap selalu semangat, selalu optimis, dan selalu bersemangat di dalam mengerjakan sesuatu hal. Dan Ibu langsung saja dalam pemberian layanan informasi hari ini, yaitu tentang perencanaan karir untuk masa depan. Dan pada hari ini, di dalam perencanaan karir masa depan, ini di dalam kelas 10 TKJ 1. Nah, di mana di dalam 10 TKJ 1 itu Ibu yang memberikan sebuah layanan informasi. Oke. Nah, apa sih itu perencanaan karir? Nah, mungkin Ananda semua tidak asing lagi di dalam mengingat perencanaan karir itu. Jadi, untuk perencanaan karir, bisa Ananda lihat di sini pengertiannya, yaitu istilahnya, istilah perencanaan karir terdiri atas dua kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan itu berarti proses, cara, perbuatan, dan merencanakan atau perancangan. Nah, salah satu kunci sukses di dalam berkarir itu adalah perencanaan yang matang. Nah, di dalam proses karir, itu tentu saja tidak luput atas adanya perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini, Ibu harap Ananda semuanya menentukan perencanaan apa dan karir apa yang akan Ananda semua lakukan untuk kedepannya. Tentunya harus melewati proses dan cara. Semuanya perbuatan dan perencanaan itu harus dipikirkan matang-matang mulai dari saat ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dan memberikan contoh apa sih itu perencanaan karir. Nah, perencanaan karir menurut para ahli, yaitu menurut Sofiandi tahun 2008 di halaman 128 mengatakan perencanaan karir adalah proses di mana individu karyawan mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Nah, di sini maksudnya apa sih, Bu, dalam proses individu dan karyawan mengidentifikasi? Nah, di sini maksudnya yaitu di mana individu nantinya itu Ananda akan menjadi sebuah menjadikan perencanaan karir itu menjadi sebuah acuan untuk kehidupan dia akan mendatang. Nah, menjadi seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan tentunya melewati proses apapun itu karir yang sedang Ananda lakukan tentunya harus mempunyai tujuan dan dalam tujuan tersebut harus ada rancangan dan harus ada perencanaan. Nah, seperti itu Ananda. Selanjutnya, nah, karir. Mungkin tidak asing lagi kata-kata karir ini di dalam telinga Anda semuanya. Apa sih karir itu? Mungkin dalam pikiran Anda, sebuah karir itu seperti menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang yang sukses, seperti
menjadi guru, menjadi polisi, menjadi anggota TNI, atau menjadi dosen, atau menjadi dokter, bahkan segala macamnya. Bahkan menjadi seorang pengusaha pun Anda mungkin berpikirnya itulah sebuah karir. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas tentang apa sih karir itu. Karir merupakan keseluruhan jabatan atau posisi yang mungkin diduduki seseorang dalam organisasi dalam kehidupan kerjanya. Dan tujuan karir merupakan jabatan tertinggi yang akan diduduki seseorang di dalam suatu organisasi. Nah, karir itu merupakan suatu puncak, Ananda. Suatu puncak di mana Ananda sudah memikirkan bagaimana perencanaan karir Ananda tersebut, dan Ananda mendapatkan sebuah hasil, dan hasil tersebutlah yang disebut dengan karir, di mana di dalam karir tersebut Ananda menduduki sebuah posisi di dalam suatu organisasi, dan jabatan tersebutlah yang disebut juga dengan karir. Seperti itu, Ananda. Selanjutnya, cara yang efektif untuk meniti karir adalah dengan cara menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Nah, di sini sedini mungkin bagaimana sih, Bu? Contohnya sedini itu bagaimana sih, Bu? Padahal kami sudah SMA. Sedini itu menurut Ananda kami semua seperti masih kecil, Bu. Jadi itu gimana kami yang sudah SMA? Mungkin hal tersebut akan terpikirkan oleh Ananda semua. Nah, sedini mungkin maksudnya di sini yaitu Ananda harus memikirkan apa sih karir yang akan Anda pikirkan, apa sih karir yang akan Anda lakukan ke depannya, dan harus dibalik kembali potensi-potensi, bakat-bakat, bahkan minat-minat Ananda semua terhadap apa yang Ananda inginkan. Seperti itu. Nah, di dalam masa remaja merupakan saat yang paling tepat untuk meniti karir, yakni dengan mengenal bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga nantinya orang tersebut tidak akan berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna saja, melainkan juga menggapainya dengan optimal. Nah, persiapan perencanaan karir. Di dalam meniti karir, tentunya kita harus ada mempersiapkan dong perencanaan karir. Apa saja sih, Bu, persiapan perencanaan karirnya itu? Nah, persiapannya yang pertama, menyadarkan diri sendiri terhadap peluang, kendala, pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Nah, di sini contohnya itu seorang individu atau Ananda nantinya harus menyadarkan diri terhadap diri sendiri, terhadap peluang. Nah, peluangnya gimana? Peluang contohnya seperti Ananda ingin menjadi seorang polisi. Ananda harus melihat peluangnya. Ananda harus memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam tes. Contohnya memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik yang bagus, memiliki akademis yang bagus juga. Nah, di dalam peluang tersebut tentunya dalam persiapan ada kendala. Nah, kendala apa sih, Bu? Contohnya, nah, kendalanya itu yaitu di dalam Ananda ingin menjadi seorang polisi, contohnya ya, Ananda ingin mempunyai kendala seperti Ananda tidak bisa di dalam segi olahraga, contohnya, dalam segi fisik. Nah, itu menjadikan sebuah kendala dalam kehidupan Ananda, sehingga persiapan untuk perencanaan karir Ananda merasa tidak efektif dan efisien. Nah, di dalam itu semua, tentunya kendala tersebut harus selalu Ananda hadapi. Dan di dalam persiapan juga ada konsekuensi. Di dalam setiap pekerjaan tentunya ada konsekuensinya, di mana konsekuensinya itu adalah hal yang harus Ananda hadapi. Karena dalam setiap pekerjaan tentunya pasti ada konsekuensinya. Berikutnya, yang kedua, mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Yang ketiga, yaitu penyusunan program pendidikan, keterampilan dan pengalaman-pengalaman yang bersifat mengembangkan dan meraih tujuan karir. Nah, di sini dalam persiapan karir sudah dilihat, di dalam usia Ananda pada saat ini sudah menginjak pada sekolah menengah atas, atau saat ini sekolah menengah kejuruan. Nah, di dalam sekolah menengah kejuruan ini tentunya Ananda sudah termasuk dalam mempersiapkan perencanaan karir, di mana di sini ada terlihat penyusunan program pendidikan. Nah, di dalam program pendidikan sudah termasuk persiapan karir, persiapan perencanaan karir. Tentunya nanti Ananda sudah
memiliki rancangan-rancangan ke depannya di dalam masa Ananda saat ini dalam masih duduk di bangku sekolah. Nah, persiapan tersebut sudah ada saat ini, sudah kelihatan seperti itu. Sehingga nanti akan mengembangkan pengembangan sehingga meraih tujuan karir yang Ananda inginkan. Nah, terlihat sudah kan? Ananda sekarang ini sudah duduk di sekolah menengah atas dan duduk di SMK ya, pada saat ini SMK kejuruan. Nah, tentunya sudah ada terdapat jurusan-jurusan yang ada. Nah, jurusan yang ada tersebut merupakan salah satu persiapan untuk Ananda merencanakan sebuah karir. Seperti itu, Ananda. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam merencanakan karir. Nah, yang pertama, mengembangkan rencana karir. Nah, di dalam meniti karir tentunya kita harus mempunyai rencana dong. Di sini contohnya adalah mengembangkan sebuah karir. Tentunya kita harus rencananya itu harus kita kembangkan. Rencananya saya ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang guru, menjadi polisi, menjadi seorang dosen, bahkan menjadi seorang teknisi, bahkan menjadi seorang pengusaha pun sekalian. Nah, tentunya kita harus mengembangkan dong rencana kita tersebut. Ada apa dengan cara bagaimana Bu? Contohnya dengan cara menggali potensi Anda lagi. Pihak mana yang Anda pilih, pihak mana yang Anda beratkan untuk merencanakan karir Anda. Yang kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Nah, bakat dan minat seperti apa sih, Bu? Bagaimana sih cara kita mengetahui bakat dan minat kita? Sedangkan pada saat ini kita sudah beranjak dewasa, tentunya minat kita tidak terarahkan lagi, karena minat itu setahu Ananda mungkin pada masa taman kanak-kanak. Nah, contohnya Ananda ingin menjadi seorang penyanyi. Nah, di dalam seorang penyanyi tersebut tentunya Ananda harus mengasah bakat dan kemampuan Ananda dalam segi vokal, seperti itu. Ananda ingin menjadi seorang koki. Nah, Ananda harus mengasah lagi kemampuan Anda di dalam bidang memasak, seperti itu. Dengan cara menonton seperti MasterChef, seperti chef-chef lainnya atau kuliner-kuliner lainnya yang menghasilkan sebuah sebuah inspirasi bagi Ananda sehingga nanti Ananda ingin meniti karir menjadi seorang koki seperti itu. Selanjutnya, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir dan pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Nah, dalam mendekati diri kita ini gimana sih Bu maksudnya? Mendekati diri itu seperti Ananda tidak bisa memaksakan kehendak Ananda ingin menjadi seorang guru. Padahal karir Ananda ingin menjadi seorang pengusaha, tetapi pekerjaan yang Anda dapatkan menjadi seorang guru. Contohnya atau kebalikannya, Ananda ingin menjadi seorang guru, namun cita-cita Anda ingin menjadi diri seorang guru, namun tidak mendapatkan jabatan guru, tapi mendapatkan dokter, misalnya. Namun hal tersebut tidak selaras. Kenapa? Sebuah karir ataupun sebuah bakat dan minat itu datang dari hati. Nah, semuanya itu harus kita jalani sesuai dengan proses yang ada dan dengan hati yang ikhlas, seperti itu. Selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir ataupun pekerjaan yang kita pilih. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Nah, setelah kita mengembangkan rencana, tentunya kita harus mengembangkan tujuan karir kita. Contohnya, seorang guru, tujuannya apa? Ingin mendidik siswa-siswanya, murid-muridnya, peserta didiknya menjadi peserta didik yang lebih efektif dalam belajarnya, menjadi peserta didik yang aktif, menjadi peserta didik yang pintar dan sukses. Nah, menjadi seorang polisi, tujuan karirnya apa? Untuk menertibkan agar masyarakatnya mematuhi rambu lalu lintas. Nah, menjadi seorang pilot, apa tujuannya? Membawa penumpangnya untuk bisa terbang dan mendarat sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Nah, seperti itu Ananda semuanya. Selanjutnya, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekati kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya Ananda. Yang selanjutnya, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Nah, masalah keuangan yang bagaimana sih Bu? Contohnya, contoh kecil saja Ananda.
Ananda saat ini masih diberikan uang jajan. Nah, uang jajannya itu bisa Ananda sisihkan setengahnya untuk menabung untuk membeli hal yang Ananda pikirkan mungkin berguna untuk kedepannya. Hal tersebut merupakan sebuah langkah kecil dalam merencanakan karir, dan itulah membentuk Ananda berarti sudah meniti karir mulai dari sedini mungkin. Seperti itu, Ananda. Selanjutnya yang terakhir itu cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Ananda yakini. Nah, di dalam kita meniti karir tentunya tidak lepas dari meminta saran maupun nasihat-nasihat dari orang terdekat. Contohnya orang terdekat seperti orang tua, seperti guru BK, bahkan guru kelas, bahkan teman-teman yang menurut Ananda itu dekat. Nah, mintalah nasihat-nasihat orang yang menurut Anda bisa dipercaya, menurut Anda yang bisa memberikan Ananda motivasi, sehingga di dalam Ananda meniti karir, dalam menentukan langkah-langkah perencanaan karir, itu menjadi lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi di dalam meniti karirnya, sehingga karir yang akan Ananda dapatkan nanti menjadi karir yang luar biasa, karir yang cemerlang. Nah, seperti itu Ananda. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu, jadi jika kita ingin mendapatkan karir yang cemerlang, yang baik, maka mulailah untuk merencanakannya, dan merencanakan karir tersebut mulai dari sekarang juga, mulai dari saat ini juga, mulai dari sedini ini juga. Nah, di sini contohnya, Ananda saja sudah dalam posisi SMA pada saat ini. Mulailah untuk menata karir. Nah, karirnya seperti apa, Bu? Bagusnya untuk kami ini. Contohnya, Ananda pasti ingin banyak pertanyaan-pertanyaan. Dengan cara menggali minat Ananda, misalnya ingin menjadi seorang guru. Ananda harus melanjutkan studi Ananda ke jenjang perguruan tinggi. Ingin menjadi seorang pengusaha, misalnya pengusaha apa ya? Elektronik. Nah, Ananda harus mengembangkan lagi nih potensi-potensi Ananda di dalam menyelesaikan sebuah teknik-teknik untuk memperbaiki mesin, apapun elektronik selainnya. Nah, hal tersebut membuat karir Ananda nantinya akan melekit lebih baik. Seperti itu, Ananda. Dan rencanakanlah karir Ananda mulai dari saat ini juga. Karena apa? Mulai dari saat ini, Ananda masih bisa berpikir, masih bisa merasakan karir apa yang akan saya pilih. Karena apa? Jika kita sudah terlambat nanti meniti karir, jika kita tidak memikirnya sekarang, itu hal yang sia-sia, Ananda. Jadi pikirkanlah Ananda ingin membawa diri Ananda itu ke bagian yang mana. Seperti itu, Ananda. Jadi, Ibu berharap Ananda semua dapat memahami apa yang sudah Ibu berikan. Layanan informasi ini sangat berguna bagi Ananda semua dalam meniti karir Ananda. Karena apa? Karena Ibu berharap siswa-siswa Ibu, peserta didik Ibu menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, dan orang yang nanti karirnya melekit lebih tinggi. Jadi, sebelum Ibu tutup, nantinya jika Ananda masih ada pertanyaan lainnya yang belum tersampaikan, bisa kita proses dan bisa kita diskusikan di dalam WA grup kita, atau boleh melalui pribadi Ibu sendiri, chat Ibu pribadi. Dan Ibu berharap informasi yang Ibu berikan pada saat ini menjadikan informasi yang berguna bagi Ananda. Kita cukupkan bimbingan pada hari ini dan layanan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Petanya yang bukan titik 2 ya, peta habis. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Recording stopped.